ruangan ini dipenuhi oleh kuasa-Mu Tuhan, sehingga puji-pujian kami dapat naik ke hadirat-Mu yang kudus. Penuhi seluruh tubuh jiwa roh kami Tuhan, agar kami lewat sukacita kemuliaan dari surga dapat menaikkan pujian kami, dapat menerima firman dari Engkau Tuhan yang dapat ditaburkan pada pagi hari ini. Kami teringat akan teman-teman kami yang mungkin masih di perjalanan. Engkau percepatkan langkah mereka Tuhan, agar mereka dapat bersama-sama kami di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu, beribadah di tempat ini, bersuka cita bagi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kemuliaan bagi-Mu. Haleluya, amin. Kita kembalikan oleh karena kemurahan Tuhan. Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. katakan kembali. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sama-sama katakan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Mu, selamanya Kau hebat bagiku. Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku.
kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Saya persilakan duduk kembali. Kita akan bersuka cita bagi Tuhan. Kita akan menerima sukacita besar dari Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Terima sukacita. Cita surga telah kekuatan bagi jiwa, ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga telah kekuatan bagi jiwa, ku dapat saksikan kuasa-Nya taklukkan badai yang bergelora. Cita surga telah kekuatan bagi jiwa, ku dapat saksikan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga telah kekuatan bagi jiwa, ku dapat saksikan kuasa-Nya taklukkan badai yang bergelora. Saya mengundang seluruh jemaat berbangkit berdiri. Semangatku takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya yakin, saya percaya Bapak Ibu Saudara menerima sukacita besar dari surga. Amin. Amin. Ya, saya mengundang seluruh jemaat bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini. Telah kekuatan bagi jiwa, ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga telah kekuatan bagi jiwa, ku dapat saksikan kuasa-Nya taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak pagi, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhikan. Sukacita surga nyata penuhiku. Kita akan rasakan kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita. Kasih-Nya seperti kasih-Nya di sungai di hatiku.
kita merasakan betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita, seperti air yang mengalir, seperti sungai mengalir dalam kehidupan kita. Ada sedikit kesaksian di mana kurang lebih di sekitar 7 tahun yang lalu, saya itu sebenarnya dari awal tidak pernah sakit yang sampai parah, apalagi dirawat di rumah sakit. Tapi kurang lebih 7 tahun yang lalu Tuhan izinkan saya untuk menerima sakit ini. Bagi saya, ini Tuhan izinkan saya mengalami sakit ini. Karena bagi saya, Tuhan akan mengubah tata cara kehidupan saya. Mungkin dulu sebelum saya sakit, mungkin saya terlalu terlalu cuek. Pelayanan pun juga, saya sempat bertahun-tahun saya tidak terjun dalam pelayanan. Tapi begitu Tuhan menegur saya, Tuhan mengizinkan saya lewat sakit ini, saya kembali merenungkan betapa Tuhan mengasihi saya. Dia menyembuhkan saya dari sakit saya yang begitu bagi saya begitu parah ya. Tapi Tuhan dengan penuh kasih, Dia mengulurkan tangan, dengan bilur-bilurnya Dia menyembuhkan saya. Sehingga hingga saat ini pun saya dapat berkumpul dengan ibu-ibu, bertemu dengan bapak ibu saudara di tempat ini karena kasih karunia Tuhan. Demikian juga pada beberapa minggu yang lalu, sebenarnya anak saya Clara ini sudah sakitnya di rumah itu udah lama sih, mungkin sekitar ada berapa minggu. Cuman kalau saya ajak ke dokter, dia nggak pernah mau, karena dia bilang, mama situasi lagi kayak gini, kita jangan sering-sering ke dokter. Cuman saya bilang, kalau Cici, saya manggilnya Cici ya, kalau Cici nggak mau dibawa ke dokter, terus gimana Ci? Mama kan nggak tahu kamu kenapa, kamu bagaimana, mama nggak ngerti. Yang mama tahu cuma lambung. Tapi kan ada apa, mama juga nggak ngerti. Dia tetap nggak mau. Hingga suatu saat dia kaku, satu badan ini kaku. Saya ketakutan pada waktu itu. Panasnya tinggi, hampir 39. Langsung suami saya bangunkan, waktu itu kan siang dia lagi tidur. Saya bangunkan suami saya untuk segera menyalakan mobil untuk kita bawa anak saya ke dokter. Saya bawa ke rumah sakit dekat rumah, karena itu kebetulan hari Minggu, UGD penuh, tidak diterima. Jadi saya pergi lagi juga ke rumah sakit Mitra yang biasa dia berobat. Itu pun saya bawa ke rumah sakit Mitra pun ditolak karena sudah penuh, UGD-nya tidak bisa menerima pasien lagi. Dan saya juga bingung, akhirnya saya ingat bahwa saya punya teman, seorang perawat di Rumah Sakit Primaya Bekasi Timur. Saya telepon dia, saya tanya apakah di sana ada tempat di UGD. Dia bilang bawa aja Mom, di sini masih banyak. Saya bawa anak saya ke sana, dan setelah dicek darah semuanya, dan ternyata dia mengalami rendah HB, juga kaliumnya rendah, dan juga elektrolitnya rendah. Tadinya saya sudah pesan kamar untuk anak saya, tapi teman saya menyampaikan bahwa di cancel dulu kamar yang dipesan karena anak saya harus masuk ICU. Saya terkejut juga, kenapa kok bisa sampai masuk ICU? Sementara anak saya sih sebenarnya tidak kritis, tapi dokter mengatakan bahwa dia butuh elektrolit dan alat itu adanya hanya di ICU. Jadi mau tidak mau dia harus masuk di ICU. Ya sudah, saya dan suami saya mengatakan, lakukanlah saja yang terbaik untuk anak saya. Saya berdoa terus sama Tuhan. Saya waktu itu juga bingung juga ya, aduh kenapa anak saya sampai kayak gini gitu. Dia kan baru selesai operasi kurang lebih 1 tahun yang lalu. Dia operasi usus buntu, tapi termasuk operasi besar. Nah semenjak itu dia memang sering sakit di perut, sakit di usus, sering saya bawa kontrol. Tapi semenjak corona ini memang saya tidak pernah bawa kontrol karena dia sendiri juga tidak mau. Nah terus setelah dia harus masuk di ICU, saya banyak berdoa kepada Tuhan. Saya juga mengabarkan kepada Bapak dan Ibu Horas. Mereka datang, mereka mendoakan walaupun tidak bisa bertemu dengan anak saya karena tidak bisa dibesuk apalagi di ICU ya. Terus saya yakin, saya percaya lewat doa Bapak dan Ibu Gembala, lewat doa teman-teman semua, dan lewat doa kami orang tua, Tuhan menjamah anak saya sehingga anak saya dapat disembuhkan. Dan beberapa hari yang lalu dia harus ambil darah lagi karena berat badannya begitu dia berumur kurang lebih 23 tahun.
Dia umur 23 tahun tapi berat badannya hanya 38 kalau tidak salah. Jadi kata dokter ini teramat sangat kecil. Sampai tensi, untuk mau tensi aja itu dia tidak bisa dipasang di pergelangan tangan karena sudah terlalu kecilnya tangannya. Jadi dokter bilang kita ambil darah apakah ada tiroid. Ya sudah, saya lakukan apa yang terbaik. Akhirnya sudah ambil darah dan kemarin hari Kamis sudah kita ambil hasilnya dan puji Tuhan lewat doa-doa kita semua, lewat doa teman-teman, Bapak dan Ibu Gembala, anak saya dinyatakan tidak mengalami tiroid. Dan pembengkakan di kakinya, saya juga bingung juga. Pembengkakan di kakinya, dia mengalami pembengkakan di kaki. Itu kata dokter hanya karena kekurangan protein. Jadi dia hanya diberikan obat, walaupun memang obat itu sangat mahal. Tapi saya yakin, saya percaya lewat jamahan Tuhan, bidur-bidur Tuhan, melalui obat-obat ini Tuhan menyembuhkan anak saya, amin. Ya, terima kasih. Itulah kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan selalu mengulurkan tangan untuk kita. Kalau kita mungkin cuek sama Tuhan, kita cuek sama Tuhan aja, Tuhan masih memperhatikan kita. Apalagi kita berharap, kita setia kepada Tuhan, jalan Tuhan pasti terbuka untuk kita, amin. Kita akan menerima firman dari Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Pertolongan-Mu. Hatiku tenang jika kita bersama-sama dengan Tuhan.
angkat tangan kita. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah di saat begitu ajaib. Kau tak memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena pertolongan-Mu kami ada di sini. Karena kasih-Mu kami ada di sini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur. Syukur Tuhan. Serindu kita berdoa masing-masing, mensyukuri berkat anugerah Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup kita. Sungguh Tuhan masih beri kesempatan bagi kita melayani, melakukan tugas kita, biar semua untuk kemuliaan Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur, haleluya. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Biar mata kami melihat keajaiban dan kebaikan Tuhan, baik secara mata jasmani maupun secara mata rohani kami. Kami melihat Tuhan selalu dalam hidup kami. Kami mohon pengampunan dari Tuhan atas segala dosa, kesalahan, dan kelalaian kami. Tuhan kiranya dimuliakan, diagungkan. Tuhan jamah setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Jamah juga yang ikut ibadah live streaming Tuhan. Tuhan tolong mereka biar mengerti apa yang Tuhan mau dan Tuhan sampaikan lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami. Urapi tempat ini. Urapi juga Tuhan. Oh, live streaming, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Diberkati kami dalam nama Tuhan Yesus.
Semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saudara, hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan kenyataan yang terjadi di sekeliling kita dan yang akan terjadi. Saudara, benar-benar ini akhir zaman, dan akhir zaman identik dengan hari Tuhan akan datang. Alkitab katakan, jika Tuhan datang pada kedua kali, semua sudah selesai. Kita semua yang percaya kepada Tuhan, kalau masih hidup Tuhan akan ubahkan, tapi yang mati akan Tuhan bangkitkan. Jadi bagaimana kita mengantisipasi akhir zaman dan hari Tuhan yang sudah semakin dekat dan kita rasakan saat ini. Dan semua yang terjadi saat ini sebenarnya sudah dinubuatkan dalam Alkitab, dan Tuhan Yesus sudah berkata. Itu sebabnya kitab Yoel berkata dalam Yoel 2 ayat 1, mari kita baca sama-sama ayat ini. Ya, saudara bisa lihat di Alkitab. Kalau saudara nggak bisa lihat di sini, tapi kalau bisa lihat, ikuti pembacaan bersama-sama. Yoel 2 ayat 1, 1, 2, 3. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Ini adalah nubuatan Nabi Yoel pada saat kondisi bangsa Israel dalam keadaan terjepit, dalam keadaan mengalami serangan dari musuh. Dan pertanda ketika sesuatu terjadi dalam hidup kita, ada maksud Tuhan. Nah, Yoel berkata, tiup sangkakala. Untuk apa sangkakala? Sebenarnya adalah untuk memberitahukan ada sesuatu yang akan terjadi, ada sesuatu yang harus kita waspadai. Saudara, hari-hari ini kita sedang memperingati hari kebangkitan Tuhan dan penyataan dirinya bahwa ia bangkit. Nah, oleh karena itu di hari Tuhan ini, bagaimana kita sebagai anak Tuhan mengantisipasi hari Tuhan yang akan datang. Reno, tolong dulu. Hari Tuhan pasti datang, saudara-saudara. Oleh karena itu bagaimana kita menyambut hari Tuhan, bagaimana kita mengantisipasinya. Pertama, coba kita lihat di dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Nah, di situ secara umum dikatakan, isi penuh minyak dalam pelitamu. Isi penuh minyak dalam pelitamu. Pelita itu adalah hidup kita, rohani kita. Minyak itu adalah Roh Kudus. Alkitab, Tuhan Yesus berkata, isi penuh minyak itu. Rohmu biar menyala-nyala melayani Tuhan. Hatimu sukacita, semangat, nggak boleh kendor. Karena kalau kita kendor, saudara-saudara, memberi peluang kepada si jahat untuk menyerang kita. Tetapi kalau kita semangat, maka si jahat akan berpikir dan akan undur, bahkan tidak akan menyerang kita. Dan dikatakan di sana bagaimana orang-orang yang mengisi pelitanya penuh dengan minyak. Di sana diceritakan ada 10 orang gadis, yang 5 bijak, yang 5 bodoh. Dan itu menceritakan yang 5 mengisi terus penuh pelitanya dengan minyak, dan yang 5 bosan menunggu kedatangan Tuhan. Bosan juga
saudara-saudara untuk menunggu. Akhirnya mereka lengah, tetapi yang bijak tetap menanti. Artinya semangat, dan yang bijak masuk dalam kerajaan surga, dalam undangan Tuhan, dan yang 5 ketinggalan. Lalu kemudian saudara-saudara kita lihat dalam Amsal pasal 6 ayat 23 dikatakan, perintah itu pelita. Perintah itu pelita. Apa itu perintah? Itu tadi, isi penuh pelitamu dengan minyak. Isi penuh hidupmu dengan kerohanian yang kuat. Perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya. Jadi kalau saudara ada di sini, saudara sedang diberi cahaya agar bersinar, agar kemuliaan yang Tuhan berikan kepada saudara nampak terlihat di wajah kita. Perintah itu pelita, ajaran itu cahaya, dan teguran itu mendidik untuk jalan kehidupan. Jadi kalau hamba Tuhan menegur jemaat, terima. Atau pimpinan saudara menegur saudara, terima. Mungkin dalam pemikiranmu bertentangan, tapi coba terima dulu, nanti analisa. Kalau satu saat ada waktu, beri klarifikasi. Tapi saudara-saudara, saya percaya kalau Tuhan memberi perintah, tidak akan pernah salah. Dia pasti benar, karena dia maha tahu. Dia juga maha semuanya, maha hadir. Jadi perintah Tuhan, isi penuh pelitamu dengan minyak. Dan jangan lengah, jangan bosan. Dan ketika kita lengah, kita tidak tahu Tuhan datang pada saat itu. Tapi kita mau terus menerus semangat, kita terus menerus juga bergairah. Lalu di akhir zaman bagaimana kita mengantisipasinya? Yang kedua, Tuhan tetap menguji iman loh. Iman kita gimana sih? Dan mengujinya bukan hanya lewat yang baik, yang menyenangkan, tetapi iman itu diuji dengan yang tidak menyenangkan, mengerikan, menderita. Tadi kesaksian Ibu Anita itu salah satu menggoncang. Saya berkali-kali digoncang. Dan saudara, apakah sudah pernah digoncang? Ibrani pasal yang ke-12 ayat 28 katakan, kalau saudara bisa baca, ayo kita baca sama-sama. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi perhatikan, perintah itu adalah kerajaan. Perintah Tuhan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Pemerintahan Tuhan adalah pemerintahan damai sejahtera, keadilan. Keadilan dan damai sejahtera. Nah, dikatakan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Terus, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Apa hubungan kerajaan tidak tergoncangkan dengan kita? Marilah kita mengucap syukur dan beribadah. Karena kerajaan yang akan Tuhan berikan kepada kita adalah kerajaan rohani, bukan kerajaan seperti kerajaan dunia ini. Jadi Tuhan mau kita ngalami kerohanian yang kuat. Karena karena manusia itu adalah makhluk roh. Dan roh manusia adalah pelita Tuhan dalam hidupnya. Pelita. Jadi saudara-saudara, bangun rohmu
dengan ibadah yang tidak tergoncangkan, dengan ibadah yang tidak kendor. Karena dengan seperti itu Alkitab katakan Tuhan berkenan kepada kita. Dan beribadahnya kita dengan hormat dan takut sama Tuhan. Jadi saudara-saudara, Tuhan uji iman. Jadi kalau Tuhan uji iman, nah di sini kita berpikir apa? Ada orang ketika imannya diuji, tidak kuat, tidak tahan, meninggalkan Tuhan. Tapi ada orang imannya diuji, makin militan, makin kuat. Kalau tadi kita dengar kesaksian, dia sakit, kemudian dia mau melayani Tuhan. Nah Tuhan mau, dan yang baik sebenarnya kita melayani Tuhan tidak harus sakit dulu. Tidak harus mengalami kesulitan dulu. Amin. Nah, kita terus berkata, Tuhan, aku terus melayani Tuhan. Yang ketiga, ini penting. Jadi kerajaan Tuhan itu pasti. Kerajaan surga itu pasti. Hari kedatangan Tuhan itu pasti. Saudara dan saya diajak untuk memaklumkannya. Apa artinya memaklumkan? Beritakan, saksikan bahwa firman Tuhan itu pasti jadi. Kedatangan Tuhan pasti terjadi. Walaupun kamu tidak percaya, walaupun kamu tidak yakin, walaupun kamu ragu tentang kedatangan Tuhan itu pasti. Itu sebabnya Yoel 3 ayat 10 katakan, baca 1, 2, 3. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Yang lemah berkata, aku ini kuat. Saudara, putusan, pilihan ada di saudara sendiri dan saya. Saudara, tempalah mata bajakmu. Mata bajakmu itu menggambarkan pola pikirmu, menggambarkan juga hatimu. Dan pisau-pisau pemangkasmu itu menggambarkan bagaimana engkau memotong dosa-dosa yang sering terjadi di dalam hidupmu, yang kau kerjakan, dipotong, dihancurkan, dibuang. Karena apa? Dikatakan itu adalah penghalang berkat bagi saudara. Tempa bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku kuat. Saudara, memang sangat bertentangan kalau orang bertanya kepada seseorang yang sakit, apakah kamu sakit? Terus orang sakit itu bilang, saya sehat. Bertentangan kan? Tapi itu sebenarnya sedang mengatakan dia sehat. Sama ketika orang-orang bertanya, bagaimana keadaan Pak Horas sekarang? Sudah lebih baik dari kemarin, tapi masih di ICU. Dan selalu ditanya orang kepada saya, keadaannya gimana? Lebih baik dari kemarin. Saya selalu berkata lebih baik. Tapi kok kondisinya seperti itu? Sebenarnya saya sedang melawan kenyataan supaya menjadi kebenaran. Kenyataan saya seperti itu, tapi kebenarannya saya mau sehat. Nah, ini yang saya mau tekankan kepada kita. Saudara, katakan. Makanya kalau saudara sekarang ini Ibu Gembala sedang mendidik kita untuk apa? Doa keliling dan mengucapkan deklarasi. Saya kuat. Saya ada uang. Saya bisa.
saya sehat, saya kuat, amin. Saudara bisa nggak berkata seperti itu? Nggak bayar. Tapi kenyataannya, Pak, saya sekarang ini lagi perlu uang, semua perlu uang. Kondisi sekarang memang mendukung dan seperti itu. Tapi coba lawan dengan perkataan, lawan perasaanmu. Siapa di antara kita yang sekarang ini berpikir, besok saya makan apa Tuhan? Tuhan, saya besok mau jadi apa Tuhan? Lawan. Saya pasti bisa. Kalau Tuhan pelihara saya kemarin, hari ini pun Tuhan akan pelihara. Maka ada nyanyian berkata seperti ini. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Ayo katakan, aku kuat. Semua katakan, aku kuat. 1, 2, 3. Aku bisa. Karena Tuhan. Karena Tuhan. Coba nyanyi lagu kornya saja ini. Tuhan selalu menolongku, selalu selai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Benar Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Maklumkan, katakan, Tuhan menolongku. Tuhan Yesus baik. Dia tidak akan biarkan aku. Kalau saya ingat kebaikan Tuhan, sungguh tidak terpahami. Kadang saudara-saudara, ketika detik-detik Tuhan mau menolong kita, semuanya seperti tertutup. Kalau saya rewind bagaimana waktu saya dan istri saya sakit. Kita mau opnam di rumah sakit A, penuh. Kita buat daftar tunggu berapa hari, kemudian sampai seminggu masih belum ada. Akhirnya kita cari ke tempat lain di Bekasi, dan kemudian kita cari ke rumah sakit A, B, C, D, penuh. Akhirnya kita ke klinik, mereka terima. Saudara, di situ belum baik, tapi
pertolongan terakhir yang berkata, sekarang bawa dia ke rumah sakit Mayapada. Memang kadang saudara, saya pikir siapa mau mengantar saya? Karena semua orang menghindar. Tapi penting siapkan, maklumkan, dan jangan takut, persiapkan. Saudara bersyukur Cepania, sekalipun dia kena juga, kita sudah persiapkan. Masih 15 tahun, tapi sudah bisa nyetir mobil, antar kita, antar mamanya pergi pulang Bekasi Mayapada. Berkata, aku ini kuat, aku ini sehat, aku pasti bisa. Saudara, orang semakin takut, semakin dikejar. Tapi orang semakin yakin, segala ketakutan akan menghindar. Amin Bapak Ibu. Saudara, yang keempat saudara, setelah kita maklumkan, nah hidup suci. Hidup suci saudara-saudara. Hidup suci dan saleh. Kenapa kita suci dan saleh? Apa sih arti suci? Suci, kudus artinya terpisah. Tidak sama. Dan Tuhan mau kita, Rasul Petrus berkata 2 Petrus 3 ayat 11 dan 12. Mari kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur, dunia dan segala isinya, secara demikian, 1, 2, 3, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur di dunia akan hancur karena nyalanya. Jadi Alkitab katakan dunia ini akan hancur. Bumi ini akan hancur. Kita akan tinggalkan. Dan kita akan masuk dalam bumi baru yang Tuhan ciptakan. Surga yang mulia. Hari Kamis dalam hari kenaikan, saya akan berkhotbah nanti gimana cara anak-anak Tuhan ketika hari Tuhan terjadi, bagaimana dia naik ke surga bersama dengan Tuhan. Tapi bagaimana juga orang yang tidak percaya bangkit dari kematian, masuk dalam kekekalan api neraka selamanya. Saya nanti akan coba sampaikan bagaimana supaya saudara mengerti. Saudara, kenapa tadi kita harus terpisah, berbeda? Terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Dusta tidak bisa bersatu dengan kebenaran. Alkitab berkata, kita orang percaya tidak sama dengan orang yang tidak percaya. Harus beda. Cara menghadapinya, cara juga saudara-saudara berkata, cara melakukan tugas pun berbeda. Pak, kita kan masih di dunia, iya. Tapi kita bisa berbeda dengan cara-cara dunia. Kudus, terasing, terpisah. Hidupnya tidak terpisah, tapi pola pikirnya sudah berbeda. Kudus. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Saleh berbisnis, saleh melakukan tugas. Dan kalau saudara ada dalam posisi tertentu, usahakan engkau jadi terang dan garam dan jadi berkat
dan jadi berkat buat orang-orang di sekitarmu, buat gerejamu, dan buat keluargamu. Pada hari itu langit akan binasa. Dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyala. Jadi kita nggak bisa menghindar, saudara-saudara. Walaupun saudara punya harta banyak, kekayaannya banyak, ayo gunakan itu melayani Tuhan, untuk Tuhan disenangkan. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan. Dan yang kelima ini, ketika terjadi semua yang tadi saya sampaikan, kesulitan hidup, ancaman, goncangan, sakit penyakit, ekonomi, kita mengalami kesulitan. Ini penting kita baca. Jangan menolak Yesus. 1, 2, 3. Jangan menolak Yesus saat kesukaran dan penderitaan datang. Sangat mudah orang berkata, nggak ada Tuhan-Tuhanan, nggak ada gereja-gerejaan. Kenapa? Ancaman. Kamu mau mati? Saudara, saya mau kasih tahu saudara tentang mati. Mati itu pasti. Tapi saya kasih tahu, tak seorang pun yang tahu mati seseorang, hanya Tuhan. Jadi saudara jangan takut mati. Kalau udah waktunya, nggak ada seorang pun yang bisa menahan. Saudara, Opung Nainggolan sudah dipanggil Tuhan, Opung Borunya sudah, dan Opung Dolinya belum tahu istrinya dipanggil Tuhan. Sebegitu kehidupan. Saudara, coba. Saya juga melayani gak takut mati. Kalau memang udah waktunya, udah waktunya. Tapi kan Pak Horas beda. Bedanya apa saya dengan saudara? Sama kita manusia. Kalau ada serangan COVID juga saya diserang. Tapi bedanya adalah cara kita menghadapinya. Terus kalau udah begini, saya gak mau gembalakan jemaat lagi. Saudara, saya sudah berkata sebelum saya sakit, saya akan menjadi gembala jemaat yang baik. Saya tidak takut. Tapi bukan saya nantang. Bukan. Ikuti. Tapi kalau harus saya alami, saya akan berkata, Tuhan beri aku kemampuan. Dan Tuhan tolong saya Bapak Ibu. Dan kalau saya ditolong Tuhan, nih saudara pun bisa ditolong Tuhan, amin. Jangan bilang mentang-mentang Pak Horas itu kan pendeta. Di hadapan Tuhan gak ada pendeta, gak ada jemaat. Semua adalah orang percaya. Ketika saudara baca dalam Roma, dalam Markus 16 ayat 16, Tuhan bilang, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Berdoa orang sakit itu sembuh. Enggak ada di situ tanda-tanda ini menyertai pendeta, enggak. Jadi saudara, saya mau tekankan kepada saudara, jangan menolak Yesus. Jangan menolak kasih karunia. Jangan menolak rencana Tuhan terjadi dalam hidup saya. Dan tetap waspada. Waspada apa itu saudara-saudara? Karena hari Tuhan pasti jadi. Pasti datang. Hari ini adalah hari-hari itu. Jadi kalau kita baca 2 Timotius pasal 3, 1-3 katakan gini. Coba dalam bahasa Yunani itu ginosko. Bahasa Betawi ini. Coba kita baca ketahuilah 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih.
tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Dan kalau bisa saya tambah, suka protes. Protes melulu. Dan kalau orang tipe yang protes, tidak akan dapat anugerah. Tapi orang yang, Tuhan ini aku, didik aku, ajari aku. Tadi kita dengar didikan itu pelita, ajaran itu apa? Cahaya. Didik aku. Saya saudara berkata selalu kepada Tuhan, ajari aku, didik aku. Karena masih banyak yang saya belum tahu. Dan saudara-saudara, ketahuilah. Coba taruh di hati, di pikiran kita. Oh, Tuhan akan datang. Hari ini adalah hari-hari untuk saudara-saudara mempersiapkan diri. Siapkan hatimu. Saudara, dunia ini tempat kita sementara. Tempat kita kekal di surga selamanya. Saya sudah berkata, surga itu apa sih? Surga itu adalah tempat Tuhan berada. Tuhan yang kita cintai. Dan di sana adalah kesenangan, sukacita, damai, sejahtera. Dan di sana, saudara, kita akan mengalami namanya kekaguman yang tidak habis-habisnya. Sebab Tuhan yang beracara dan melakukan segala keajaiban dalam hidup kita. Jadi, mari semangat berjuang untuk melayani dan tidak takut dan gentar. Dan yang terakhir, Zefania Manalu, Zefania 1 ayat 7. Ayo, coba 1, 2, 3. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Yahweh, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangan. Dikuduskan. Kita dikuduskan oleh Tuhan. Berdiam dirilah di hadapan Yahweh. Kenapa tidak dikatakan, ayo persiapkan segala kemampuanmu, otot-ototmu, keuanganmu, mobilmu, rumahmu. Tidak. Karena semua akan kita tinggalkan. Dan semua yang kita miliki di bumi, apa yang kita miliki di bumi, akan kita peroleh lebih daripada itu di surga. Lebih baik, lebih berharga, lebih banyak, lebih segalanya. Dan saudara-saudara, dibandingkan dengan segala yang di dunia ini, yang akan kita dapat di surga, saudara, yang ada di dunia ini tidak ada apa-apanya. Jadi firman Tuhan katakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Datang kepada, sembah Dia, baca firman-Nya, lakukan kebaikan, biar sinarmu dilihat oleh orang lain, seterangmu dirasakan orang lain. Mulai sekarang, percaya Tuhan menjamin saudara. Percaya Tuhan menolong saudara. Percaya Dia pegang engkau. Alkitab katakan, kita dijamin, dijaga seperti Tuhan menjaga biji mata. Biji mata. Seperti kita juga menjaga biji mata kita. Tidak boleh kena debu, tidak boleh kena apapun. Dan saudara, kalau ada yang ganggu mata kita, kita pasti marah. Tuhan pun seperti itu. Alkitab katakan, Zakaria katakan bahwa kita biji mata Tuhan. Kita biji mata Tuhan, dijaganya.
Itu sebabnya persembahkan hidupmu untuk Tuhan. Persembahkan seluruh kehidupanmu untuk Tuhan. Kalau engkau juga punya berkat, beri untuk Tuhan. Sebab semua untuk kemuliaan Tuhan. Dan itu menjadi penjaga pelindung bagi kita semuanya. Mari saya ajak kita menyanyikan lagu tadi. Musim akan berlalu, hari akan berlalu, semua akan berganti, tapi hari Tuhan pasti jadi. Orang-orang percaya yang militan dalam Tuhan akan tetap Tuhan perhatikan dan Tuhan prioritaskan. Dia Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Dia Tuhan yang berkata iya, dan tidak ada yang bisa membatalkan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari kita bangkit berdiri. Lalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, keadaan dunia tidak menentu. Haleluya. Kasih Tuhan tetap abadi, kasih Tuhan tetap abadi, perkataannya juga tetap. Tidak ada yang bisa membatalkan apa yang telah Dia ucapkan. Tuhan bukan manusia. Dia kalau berjanji pasti menepati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, setelah dirangkulku akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup.
Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mendengarku, memeliharaku seumur. Ibu Leli, saya minta berdoa, maju ke depan. Dia menyertaku dan peliharaku seumur hidupku. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Ini sebuah deklarasi buat anak-anak Tuhan yang sedang menghadapi kesulitan. Buat anak-anak Tuhan di akhir zaman ini menghadapi kekhawatiran dan ketakutan. Lagu ini saya dapatkan tanggal 2 Maret. Di situ banyak yang bertanya kepada saya, sudah siap uang berapa? Sudah ada uangnya belum? Sekian lama di ICU suamimu. Minimal 100 juta ada di tanganmu. Saya hanya menjawab tersenyum. Dan saya balas lagu ini. Saya kirim jam 3 pagi. Saya penyembahan. Kami bersyukur Tuhan untuk janji-Mu ya dan amin. Secara pribadi hamba belum melihat hasilnya. Tetapi lagu ini berpuluh-puluh kali menjadi deklarasi, menjadi kekuatan iman dan rohani kami. Berapa hari kemudian terjadi. Tuhan Yesus, janji-Mu tetap menyertai, mengenyangkan kami, memelihara kami seumur hidup kami. Ajar kami jemaat Tuhan semua, ajar kami setiap umat Tuhan yang live streaming maupun offline, untuk tetap ada iman, untuk tetap percaya Tuhan memelihara, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi seperti biji mata. Kalau Tuhan izinkan terjadi, tetap tangan Tuhan yang kuat menopang. Terima kasih Bapak, kami diberkati untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar kami semuanya mengalami pemeliharaan Tuhan seumur hidup. Dan kami serahkan juga bangsa kami Indonesia Tuhan. Mungkin masih ada yang belum puas karena tidak pulang kampung. Tetapi Tuhan berikan pengharapan, kekuatan dan penghiburan. Karena kesehatan, kekuatan, sukacita bersama keluarga dimanapun berada. Sudah harus mengucap syukur. Dan kami serahkan untuk Bapak Presiden kami bersama wakil dan para jajarannya, Menteri Kabinet sampai pemerintahan RT. Semuanya, Roh Kudus, Roh Tuhan, Bapa Yahweh Sebot menyertai, melindungi, menjaga Indonesia tetap diberkati dan menjadi berkat. Indonesia jaya dan raya, Indonesia
Indonesia bisa memberi makan banyak bangsa-bangsa. Indonesia memberi makan banyak orang, bahkan bukan hanya makanan rohani tetapi makanan jasmani. Indonesia semuanya diberkati untuk menjadi berkat. Kami terima kekuatan dari Tuhan. Bapak Yahweh Jireh, Bapak Yahweh Shalom, dari Sabang sampai Merauke. Ada shalom, ada damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, memenuhi hati dan pikiran bangsa kami ya Tuhan. Bahkan sampai seluruh bumi ada shalom Tuhan, damai sejahtera Tuhan, melampaui segala akal pikiran manusia yang terbatas, diberikan kepada anak-anak Tuhan yang tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan beri persembahan. Saya persilahkan yang bertugas. Dan kita akan nyanyi Tuhan selalu menolong. Kita angkat dulu persembahan kita. Kami bawa korban syukur kami kepadamu. Ada yang bawa persepuluhan. Tuhan memberkati setiap jemaatmu yang memberi dengan sukacita, baik yang ada di tempat ini maupun yang ibadah live streaming. Diberkati hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami, keluarga lepas keluarga, dan semua pekerjaan usaha diberkati. Keluarga rukun, harmonis, dan bahagia. Mengucap syukur dan memberi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku. Mari kita bangkit berdiri. Hari ibadah kita selalu menjagaku, menyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saya ajak kita berdoa masing-masing sebelum kita tinggalkan tempat ini. Angkat kedua tangan saudara, pejamkan mata jasmani kita, semua konsentrasi, berdoa kepada Tuhan. Apa menjadi keperluan dan kebutuhanmu, keinginanmu untuk kau minta dan doakan pagi ini. Engkau ada di rumah Tuhan, Dia dengar doamu. Haleluya. Kalau ada yang sakit, taruh tangan kirinya di tubuhnya yang sakit. Mintalah kesembuhan dari Tuhan pada pagi hari ini. Minta juga kalau ada yang lemah, kekuatan dari Tuhan. Doa dalam nama Yesus. Doa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Haleluya. Dengar doa jemaatmu. Dengar. Jawab, kabulkan ya Tuhan. Kalau ada yang sakit, menaruh tangan kirinya di tubuhnya yang sakit. Hamba-Mu mohon pertolongan-Mu. Hamba mohon kuasa dan kasih-Mu. Alirkan sekarang ke tubuh jemaat yang menaruh tangannya di tubuhnya yang sakit. Mengalir kasih dan kuasa-Mu. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Engkau sembuh. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ibadah live streaming, jamah dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga-keluarga
Dalam nama Yesus, bahagia dan harmonis. Anak-anak yang ujian sekolah, lulusan, Tuhan tolong mereka dapat nilai baik. Kalau mau ke sekolah yang lebih tinggi, beri sekolah yang baik. Berkati keluarga, orang tua yang sudah menyekolahkan. Di dalam nama Yesus, kami berserah semua kepada Tuhan. Menyerahkan keluarga-keluarga kami, jemaat Tuhan ini, menyerahkan bangsa kami, menyerahkan semua dalam nama Yesus. Dan kami akan pulang tinggalkan tempat ini. Tuhan, kami mau terima berkat. Angkat tangan, arahkan hati ke Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Bapa di surga, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Sampai Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai dalam kekekalan selama-lamanya. Berjumpa dengan Tuhan Yesus. Terima semua berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang percaya katakan amin.